Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grace Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Jadi dari kalender ekonomi, di perdagangan hari Minggu ini akan ada data dari CPI and PPI China jam setengah 9 pagi. Unik ya, hari Minggu biasanya nggak ada data, tapi ini kok bisa ada data dari Cina. Mungkin mungkin saja bisa ditunda, karena dari pengamatan saya data-data Cina itu seringkali kayak di-delay gitu teman-teman. Mungkin datanya baru akan ada di hari Senin, ya siapa tahu. Kemudian di hari Senin akan ada data ekspor import dari China, OPEC monthly report. Kemudian di hari Selasanya akan ada data terkait dengan ZEW Economic Statement untuk Uni Eropa ya. Dari Amerika Serikat ada New York Empire State Manufacturing Index. Kemudian di hari Rabunya kita akan dapat data CPI and PPI dari Inggris, lalu ekspor import dari Amerika Serikat. Akan ada keputusan suku bunga juga dari Indonesia ya. Sepertinya bakalan cut rate teman-teman. Suku bunga Bank Indonesia. Kemudian dari hari Kamis itu akan ada data terkait dengan CPI untuk Uni Eropa, kemudian dilanjutkan dengan initial jobless claim Amerika Serikat, dan juga crude oil inventory. Hari Jumat kita akan dapat data terkait dengan GDP dari China, kemudian core retail sales dari Inggris, Amerika Serikatnya akan ada data housing. Tampaknya minggu depan nggak akan terlalu gimana-gimana untuk berita, dan kalau kita perhatikan data-data penting itu justru datang dari market China. Market China sekarang udah nggak bisa diremehkan sih, karena kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin yang rally itu seringkali di pagi hari waktu Indonesia. Itu berarti ketika pasar Asia mendominasi. Ya, itu nggak heran juga karena kemarin kan ada beberapa berita terkait dengan China yang memberikan bantuan fiskal untuk memberikan stimulus terhadap ekonomi di sana. Jadi ibaratnya pemerintah mereka kayak ada bagi-bagi duit lah, teman-teman, bagi-bagi duit dengan tujuan untuk menstimulus yang namanya perekonomian supaya bisa lebih bergerak lagi, dan itu tentu saja positif untuk pasar. Ya, market saham Cina belakangan juga kemarin sudah sempat rally. Begitu juga dengan pasar Bitcoin yang kedelay kenaikannya, teman-teman. Jadi sentimen saat ini lebih mengarah ke tren yang masih didominasi oleh pasar Asia. Oke, kita sebelum lanjut ke beberapa berita, ada data-data on-chain juga. Di sini mau aku infokan ya buat teman-teman. Jadi akan ada campaign launch drop dari toko kripto yang akan dihadirkan sampai 16 Oktober ke depan. Jadi di sini bagi teman-teman yang ada hold token TKO, silakan untuk langsung masuk ke link yang ada di kolom deskripsi video ini. Nanti di sana aku sertakan link pendaftaran untuk mengikuti yang namanya launch drop dari toko kripto yang akan berhadiah mantra token. Ya, jadi buat teman-teman yang berpartisipasi, make sure teman-teman sudah KYC tahap 1 ya untuk aplikasi toko kripto kalian. Kemudian pastikan teman-teman punya token TKO minimum 10 TKO dan maksimumnya adalah 100.000 TKO ya. Teman-teman akan berpeluang mendapatkan token mantra ya secara gratis ketika fase distribusinya. Tuh. Jadi syaratnya adalah teman-teman tidak boleh withdraw sampai tanggal 17 Oktober. Nanti untuk alokasinya akan diumumkan di 18 Oktober dan baru akan didistribusikan token OM atau token mantra itu di 25 Oktober nanti. Jadi jangan lupa untuk isi form, masukkan user ID kalian dan ikuti event dari launch drop toko kripto. Oke, next kita akan lihat gimana kondisi data on-chain. Ini adalah data exchange reserve, all exchange. Artinya adalah jumlah Bitcoin yang ada di exchange. Kalau kalian perhatikan, sejak bulan April 2024 ini, jumlah wallet, jumlah exchange yang menyimpan Bitcoin semakin lama semakin menurun. Artinya apa? Artinya mayoritas Bitcoin kemungkinan ada di wallet. Ya, entah itu ada hot wallet ataupun juga bisa cold wallet. Ini merupakan sebuah indikasi yang bagus.
teman-teman. Artinya market-market besar terus hold Bitcoin mereka dan alih-alih menjualnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu sentimen kenapa Bitcoin masih akan berpeluang untuk bergerak bullish ke depannya. Selain itu, kalau kita lihat dari data open interest berjangka, ini data terkait dengan jumlah long or short holder ya, teman-teman, yang mana menunjukkan adanya aksi short seller. Jadi belakangan ini dilihat dari data volatilitas menunjukkan bahwa ada jumlah short seller yang semakin meningkat pada Bitcoin. Artinya apa? Artinya market punya dua kemungkinan. Kalau nggak naik ya turun. Tapi bukan itu teman-teman. Nah, semakin banyaknya short seller itu akan men-trigger banyak whales yang berpikir sebaliknya. Ya kan, karena biasanya para orang-orang yang nge-short ini biasanya mayoritas datang dari individual. Ya, bukan dari konsensus big market maker. Ya, dan ini bisa menjadi salah satu indikasi kalau retail saat ini kebanyakan percaya market akan turun. Dan biasanya whales akan bertindak sebaliknya. Itu jadi tetap harus waspadai sama volatilitas karena data ini bisa berubah kapanpun ya. Jadi tetap hati-hatilah teman-teman. Kemudian dari data social value menunjukkan kemarin ada inflow yang lumayan bagus dari beberapa hedge fund ya, ada BlackRock, kemudian Fidelity, lalu ada ARK Invest, itu sama-sama mendapatkan inflow atau arus masuk yang bagus. Sementara Grayscale masih tetap dalam arus keluar. Lalu dari project Avalanche ya, Avalanche Foundation telah bernegosiasi perjanjian untuk membeli kembali semua token AVAX yang dijual sebelumnya kepada Luna Foundation atau LFG pada April 2022 dan sekarang menunggu persetujuan pengadilan. Tindakan ini memastikan bahwa LFG tidak akan melanggar batasan perjanjian awal terkait dengan penggunaan token dan melindungi token dari kemitraan likuidasi amanat kebangkrutan. Oke, jadi akan ada buyback yang dilakukan oleh Avalanche untuk tentu saja tentu saja bisa mengamankan harga dari AVAX sendiri ya secara harga token. Ini merupakan good news. Lalu akan ada berita juga dari Donald Trump yang akan support World Liberty Financial yang kabarnya akan start public token sale di next weekend. Jadi teman-teman tahu ada satu project yang digagas oleh Donald Trump dan juga anak-anaknya ya, project DeFi namanya adalah World Liberty Financial. Itu ini akan diluncurkan token ya, prediksinya sih di Oktober tanggal 15. Mungkin teman-teman ada yang melihat video ini dan bersiap untuk melakukan pre-sale-nya ya, manfaatkan momentum ini teman-teman. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Saya rasa proyek ini bakalan sangat-sangat menarik. Lalu berita datang dari BNB di apps volume katanya down sekitar 25% dalam perdagangan ya di minggu ini. Kalau kita lihat dari beritanya sendiri, memang belakangan ini jaringan BNB ya semakin tergerus ya dengan meningkatnya jaringan lain yaitu Solana, kemudian Sui, ada juga Ton, Telegram yang juga bisa banyak mendapatkan adopsi dari para investor baru. Sementara proyek-proyek yang memang sudah mapan seperti BNB, kemudian Ethereum, pelan-pelan udah mulai ditinggalkan teman-teman. Ya, aktivitas di BNB Chain semakin lama semakin menurun dan ini merupakan sebuah indikasi bahwa market sudah mulai beralih ya, sudah mulai beralih ke jaringan yang lain. Ini dilihat dari data ini, teman-teman, di mana aktivitas di sini menunjukkan memang terjadi tekanan. Itu, apakah akan memberikan impact negatif terhadap BNB? Ya, kemungkinan karena jumlah BNB yang dibutuhkan oleh pasar semakin lama tentu saja akan semakin menurun dengan adanya penurunan jumlah aktivitas di jaringan dari Binance BNB ya. Lalu berita datang dari SEC delay decision untuk spot Ethereum ETF option. Ya, jadi tidak siap, SEC belum siap untuk meluncurkan hal tersebut. Kemarin ditunda dari bulan Desember ke 11 Oktober dan sepertinya akan ditunda lagi, teman-teman.
Mungkin persetujuannya akan kita lihat di kisaran 19 Oktober sampai dengan 3 Desember ke depan. Masih panjang. Lalu berita datang dari Arkham Intelligence ya. Arkham Intelligence dikabarkan bakalan meluncurkan derivative exchange. Jadi menarik, token ARKM kemarin udah ngepump 16% terkait dengan sentimen salah satu perusahaan intelijen ini bakalan meluncurkan derivative exchange. Mungkin itu adalah future exchange, option exchange ataupun yang lain. Yang pasti bukan exchange untuk market spot. Semuanya derivatif. Lalu Nero on Ethereum, teman-teman. Jadi kabarnya Nero telah menghentikan kerjasamanya dengan Godbit ya, merupakan kemitraan yang mereka jalin di awal-awal karena Godbit kemarin kena masalah, teman-teman. Jadi mereka pengen melindungi para investor mereka dari ketidakstabilannya Godbit dan akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari proyeknya dan sepertinya akan di delisting ya di exchange tersebut. Tuh. Kemudian dari berita yang lain ada berita yang cukup menarik. Justin Sun diangkat sebagai Perdana Menteri di negara kecil yang pro Bitcoin. Jadi Justin Sun pendiri dari blockchain Tron dikabarkan baru saja menjadi Perdana Menteri baru di Liberland. Aku sendiri nggak tahu negara apa itu. Tapi katanya negara itu terletak di antara Kroasia dan Serbia. Menarik, Justin Sun sendiri bisa menjadi Perdana Menteri. Kalau di India sih Perdana Menteri itu sekelas presiden ya. Bahkan di beberapa negara kayak Malaysia juga pemimpin tertingginya itu Perdana Menteri. Itu berarti Justin Sun, pendiri dari Tron ini menjadi sekelas presiden di sebuah negara yang pro Bitcoin. Itu menurut saya keren sih, teman-teman. Apakah setelah ini dia bakalan sibuk memerintah negara ya, nggak sempat ngurusin Tron ya, nggak tahu teman-teman. Tapi ya ini berita hiburan sih menurut saya. Kemudian berita datang dari ETF kripto ya, penerbit ETF kripto dibobol, puluhan ribu data pelanggan bocor. Fidelity Investment, manajemen aset yang menerbitkan ETF kripto di Amerika Serikat baru saja mengkonfirmasi perusahaannya telah mengalami pelanggaran data yang berdampak pada sekitar 77.000 pelanggan. Menurut keterangan resmi kantor Kejaksaan Agung Maine, insiden tersebut terjadi antara tanggal 17 sampai 19 Agustus. Ketika pihak ketiga Fidelity yang tidak berwenang berhasil mengakses 2 akun pelanggan dan mendapatkan informasi pribadi. Oke, sekelas hedge fund aja yang menyimpan banyak dana yang tentunya keamanannya berlapis-lapis itu bisa juga kecolongan, teman. Ini menunjukkan memang tidak ada yang pasti aman ya. Tetap hati-hati, teman-teman. Oke, Bitcoin gimana kabarnya? Waduh, Bitcoin di time frame weekly overall kelihatannya bagus, teman-teman. Kita akan dapat closing time frame weekly hari esok ya. Sementara ini kita create satu candle hijau yang menurut saya bisa menjadi salah satu indikasi positif untuk pasar. Bitcoin mulai rally naik ke kisaran 63.100 something. Pergerakan Bitcoin di time frame daily kelihatan dia sedang berada dalam structure yang masih koreksi. Ya, jadi di sini jangan FOMO dulu untuk teman-teman. Pergerakan Bitcoin ini masih dalam structure yang seperti ini, teman-teman. Ya, kalau dia gagal untuk break area resistance-nya, kemungkinan masih bisa terkoreksi. Gitu. Tapi kalau andai kata dia breakout di sini, maka ini mengindikasikan poin yang bagus juga. Sebab kalau kita perhatikan dari Fibonacci retracement ya, tarik dari swing high ke swing low, kita bisa menemukan level Fibo 61,8 menjadi titik pantulan untuk Bitcoin meskipun sudah sempat di breakdown terlebih dahulu sampai kisaran level 58.000. Jadi ibaratnya ini merupakan sebuah area yang menarik untuk kembali lanjut untuk bullish untuk pasar. Jadi minggu ini ya, closing time frame minggu ini bakalan menjadi penentuan untuk market sih. Mana arah dari pergerakan Bitcoin ke depannya. Sementara dari volume perdagangan lumayan bagus, smart money
masih kecil sih, tapi ada pergerakan di sana. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari weekly overall good ya, dari time frame yang lebih kecil, pergerakan Bitcoin juga masih cenderung bagus, didominasi oleh volume perdagangan yang juga sangat-sangat bagus. Dan juga kalau kita perhatikan dari volatilitas pada market, ini juga kita bisa consider sebagai volatilitas yang sangat-sangat baik untuk market. Tuh, kemudian kalau kita perhatikan juga secara teknikal, saya melihat ini bisa menjadi salah satu peluang sih teman-teman. Ya, bagi yang trading kayaknya udah mulai menarik untuk aktif kembali. Kemudian juga dari beberapa chart kayak gold ya kemarin sempat mengalami rally, terus indeks dolar ini pelan-pelan sebenarnya bisa jadi mengarah turun karena volume smart money dari indeks dolar turun. Semoga sih penurunan dari dolar ya, indeks dolar bisa mempengaruhi Bitcoin ke arah yang bagus, ke arah yang positif. BTC dominance juga pelan-pelan udah mulai rapuh ya, udah mulai terkoreksi. Menarik untuk beberapa altcoin untuk mengalami rally. Kemarin ada AAV, kemudian WorldCoin WLD, lalu juga ada Fed AI mengalami rally yang lumayan. Ethena juga nggak kalah ya teman-teman, meskipun akhirnya terkoreksi juga di perdagangan hari ini. Tapi overall market merespon positif. Saat ini posisi Bitcoin cukup krusial, dia punya double bottom dengan potensial resistance ada di kisaran 63.500. Andai kata Bitcoin bisa menembus area tersebut, bisa jadi pergerakan tren selanjutnya adalah mengalami rally. Rally lanjutan untuk market ya. Secara overall pergerakan Bitcoin berada dalam descending broadening wedge pattern dan kita kemarin sudah sempat taksir beberapa area support. Salah satunya adalah 60 ribu dolar ya. Next, kalau dia mantul, maka next target adalah breakout dulu nih ke area 68.000 dan juga 72.000 teman-teman. Dan juga kalau kita melihat dari peluangnya sih ada besar peluang untuk bullish. Namun itu tadi harus waspadai karena pergerakan Bitcoin juga masih seperti bergerak dalam proses koreksi. Ya, andai kata dia gagal untuk menembus area 63.500 ini, next target yang mungkin dikunjungi oleh Bitcoin adalah balik ke 60.000. Even bisa lebih turun di bawahnya ke 58.000 sampai 56.000. Jadi tetap waspada, jangan FOMO ya. Yang DCA tetap DCA, nggak ada masalah untuk saat ini. Secara makro menurut saya cukup bagus. Secara teknikal juga ada potensi untuk pasar. Jadi sekian aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.